Di gunung belakang keluarga Ji, aku tidak sengaja menyelamatkan seekor ular hitam. Ternyata dia bilang dia adalah dewa ular. Untuk membalas budi, aku bisa mewujudkan 3 keinginanmu. Aku sangat gembira, baru saja mau bicara. Tiba-tiba muncul komentar di depan mataku. Cepat hentikan putri palsu itu terikat dengan sistem ganda. Ngakak banget, semuanya adalah konspirasi si pemeran utama wanita. Kamu membuat permintaan dia dapat keuntungan ganda. Kamu akan terkena imbasnya, 100 juta yang sudah di ujung lidah. Tiba-tiba berhenti, aku langsung mengubah topik pembicaraan. Ku harap aku bisa tidur 10 jam setiap hari. Aku harap berat badanku selamanya 50 kilo. Aku harus minum air yang cukup setiap hari. Bagus sekali, momen pembalasanku akhirnya tiba. Gunung di belakang villa keluargaku. Biasanya setan pun tidak datang ke sini. Kalau bukan karena dihukum hari ini, aku juga tidak mungkin datang ke tempat terkutuk ini. Ji Xian, kakak perempuanku secara nama, putri palsu yang merebut identitasku selama 17 tahun. Hanya karena tadi pagi aku lupa membangunkannya. Dia menangis dan bilang ke ayah ibu kalau aku menindasnya. Sengaja membuatnya terlambat. Akibatnya aku yang dihukum. Jelas-jelas akulah putri keluarga Ji. Terlunta-lunta di luar selama 17 tahun. Merasakan segala macam suka duka kehidupan. Meskipun 3 bulan lalu aku sudah ditemukan kembali. Tapi di rumah ini aku hidup seperti orang tak kasat mata dan samsak tinju. Hidupku hanya ada penderitaan. Aku mengayunkan sapu untuk melampiaskan amarahku. Menyapu daun-daun kering hingga beterbangan. Sebuah suara lirih membuat gerakanku terhenti. Aku mencari sumber suara itu. Di bawah sebuah batu besar yang longgar. Sepertinya ada sesuatu yang tertindih. Gelap gulita. Aku mendekat sedikit. Menyingkirkannya dengan gagang sapu. Ternyata seekor ular. Dia mengangkat kepala segitiganya yang kecil. Mata hitamnya menatap lurus ke arahku. Tanpa rasa takut. Justru terasa seperti manusia. Aku melempar sapu itu. Butuh banyak tenaga untuk mendorong batu itu. Ular hitam kecil itu pun bebas. Tapi tidak langsung pergi. Dia melingkarkan tubuhnya perlahan, mendongak menatapku. Mulutnya terbuka dan tertutup. Sebuah suara dengan nada kuno yang jelas terdengar langsung di dalam kepalaku. Wahai manusia fana, aku adalah dewa ular yang telah bertapa 1000 tahun. Untuk membalas budi, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Apapun yang kamu minta, pasti akan terkabul. Mataku langsung berbinar. Jantungku berdebar kencang. Dewa ular, 3 permintaan. Mungkinkah ini awal dari keberuntunganku? Semua penderitaan setelah kembali ke keluarga Ji. Apakah bisa diselesaikan sekaligus? 100 juta. Aku harus meminta 100 juta dulu. Tepat saat aku hendak bicara, di depan mataku melayang barisan tulisan semi-transparan. Tulisan dengan berbagai warna dan efek khusus. Sangat mirip dengan komentar melayang di situs video. Datang juga. Peringatan adegan ikonik. Tokoh utama wanita cepat lari. Permintaan ini tidak boleh dikabulkan. Hahaha, sistem pengganda milik Ji Xian sudah tidak sabar. Mencuri keberuntungan saja tidak cukup. Pemeran pendukung wanita ini ingin membunuh pemeran utama wanita. Aku mengucek mataku dengan keras. Kupikir itu halusinasi, tapi tulisan itu masih ada. Bahkan masih terus bergulir. Kak Jiang Yi, 100 jutamu. Kalau ditarik keluar, Ji Xian akan langsung menerimanya. 200 juta, enak sekali dia, ngakak banget. Pemeran utama wanita minta saja. Satu permintaan membuat satu orang bungkam. Siapa yang paham bahagianya Ji Mei yang tinggal menikmati hasilnya. 100 juta yang sudah di ujung lidahku tertahan di tenggorokan. Keringat dingin langsung bercucuran. Sistem ganda, Ji Xian. Aku berharap dia mendapat 2 kali lipat. Aku malah kena imbasnya. Hawa dingin menjalar dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Pantas saja setelah aku kembali. Keberuntungan Ji Mei sungguh di luar nalar. Beli minuman apa saja bisa dapat 1 botol lagi. Menang belasan kali berturut-turut. Apapun yang diinginkan selalu bisa didapat secara kebetulan. Sedangkan aku sendiri, padahal sudah sangat hati-hati, tapi selalu saja tersandung masalah. Kalau bukan kehilangan uangnya disalahpahami. Ternyata akarnya ada di sini. Ternyata dia mencuri keberuntunganku. Aku menatap ular hitam kecil di depanku yang masih menungguku membuat permohonan. Lalu menatap komentar-komentar yang terus melayang. Seolah-olah komentar spoiler dari dimensi lain. Otakku berputar dengan sangat kencang. Tidak boleh membiarkannya mendapatkan keuntungan. Permohonan apa yang bisa membuatnya menanggung akibatnya? 2 kali lipat. Aku menarik napas dalam-dalam. Ular hitam kecil dengan tatapan yang seolah menyelidik. Dengan sangat jelas, mengatakannya kata demi kata. Aku berharap mulai hari ini, setiap hari bisa tidur cukup 10 jam. Tidur dengan nyenyak, bangun dengan segar bugar. Astaga, ini doang. Mana 100 juta yang dijanjikan? Kak sadar dong. Tunggu, setiap hari tidur 10 jam. Kalau 2 kali lipat, bukankah Ji Mei harus tidur 20 jam? Sepertinya ada yang tidak beres. Mata ular hitam kecil itu sepertinya memancarkan kilatan aneh. Tapi dia tetap mengangguk. Aku tertawa dingin dalam hati. Permintaan kedua, aku mau berat badanku selalu 50 kg. Tidak terpengaruh oleh faktor apapun. Tidak akan pernah berubah selamanya.
50 kg untuk seorang wanita masih oke. Tapi 2 kali lipatnya adalah 100 kg. Ya ampun, mengunci berat badan di 100 kg. Ini benar-benar kejam sekali. Ji Xian paling peduli dengan penampilannya. Aku harus minum air yang cukup setiap hari. Metabolisme tubuh harus selalu dalam kondisi prima. Sesuai keinginanmu. Begitu dia selesai bicara, aku merasa ada semacam ikatan yang terbentuk. Bersamaan dengan itu aliran hangat samar melewati tubuhku. 3 permintaan sudah berlaku. Ular hitam kecil itu kemudian berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Gunung di belakang masih sepi. Hanya ada suara gemerisik daun, serta komentar berjalan yang perlahan menghilang. Hatiku dipenuhi rasa puas. Kakakku tersayang, bukankah kamu suka yang serba double? Kalau begitu nikmatilah paket hadiah super ganda dariku ini. Permainan kita baru saja dimulai. Keesokan paginya pukul 6.30. Jam biologisku membangunkanku, segar dan bersemangat. Penglihatan jernih dan pikiran terang. Memandangi burung gereja di luar jendela. Tampan dan cantik sekali. Aku bangun dan bersih-bersih dengan suasana hati yang baik. Mengenakan seragam sekolah. Saat turun ke bawah suasana di ruang makan agak aneh. Ji Mei belum juga turun. Ada apa dengan Xiao Mei? Biasanya jam segini sudah turun. Hari ini dia akan terlambat. Ayah Ji mengerutkan kening sambil membaca koran. Kakakku yang menyebalkan itu Ji Yu. Sambil menguap, mengaduk susu dengan sendok. Aku mengambil bakpao dan langsung memakannya. Wangi sekali. 10 menit kemudian, Ibu Ji tidak bisa duduk diam lagi. Tidak bisa, aku harus ke atas untuk melihatnya. Dia baru saja bangkit. Terdengar suara dari arah tangga. Terlihat Ji Mei berpegangan pada pegangan tangga. Berjalan turun dengan terhuyung-huyung. Dia mengenakan gaun tidur renda yang indah. Tapi rambutnya berantakan seperti sarang ayam. Mengantuk sekali, sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Aduh sayangku, apa kamu sakit? Ji Mei melambaikan tangannya dengan lemas. Saat makan pun hampir saja kepalanya masuk ke dalam bubur gandum di depannya. Ji Yu bergeser ke samping dengan jijik. Dia mengantuk sekali, menguap, air matanya sampai keluar. Hahaha, datang juga. Kartu pengalaman tidur ganda, dipaksa tidur 20 jam setiap hari. Siapa yang tahan coba? Perhatian dari Jiang Yi ini benar-benar menyiksa batin. Ayah Ji akhirnya meletakkan korannya. Lirik Ji Mei sekilas. Alisnya berkerut semakin dalam. Cepat makan, lalu pergi ke sekolah. Akhirnya, Ji Xian dimasukkan ke mobil oleh ibu tirinya sambil dipapah. Dalam perjalanan ke sekolah, aku duduk di kursi penumpang depan. Melalui kaca spion, terlihat kepalanya terkantuk-kantuk. Beberapa kali hampir membentur jendela mobil. Nona muda, bagaimana kalau Anda tidur lagi saja sebentar? Sesampainya di sekolah, keseruan berlanjut. Pelajaran pertama adalah pelajaran wali kelas. Dia sedang menjelaskan dengan penuh semangat. Jadi, turunan dari fungsi ini. Hah, suara dengkuran terdengar dari tengah kelas. Seluruh kelas hening. Semua orang serentak melihat ke arah Ji Xian. Air liurnya hampir menetes ke buku pelajaran yang baru. Wajah wali kelas langsung menghitam seperti dasar panci. Ji Xian, teman sebangkunya segera menyenggolnya. Ji Xian terbangun dengan kaget. Mengangkat kepalanya dengan bingung. Ada iler di sudut bibirnya. Ah, apa pelajarannya sudah selesai? Entah siapa yang tidak tahan lebih dulu. Tertawa terbahak-bahak. Kamu berdiri. Semalam kamu habis melakukan apa? Wajah Ji Xian memerah padam. Tergagap tidak bisa bicara. Dia menatapku dengan tatapan nelangsa. Tatapan matanya seolah menuduh. Aku langsung membalasnya, dengan tatapan polos dan sedikit khawatir. Berkata dengan gerak bibir, "Kakak, bertahanlah." Saking kesalnya dia hampir memutar bola matanya. Tapi di bawah tatapan tajam guru, dia hanya bisa menggigit bibir dan berdiri. Menerima tatapan dari seluruh teman sekelas. Dan ini baru permulaan. Beberapa hari berikutnya, Ji Xian benar-benar menjadi dewi tidur di sekolah. Baik itu saat istirahat pelajaran, istirahat siang, bahkan saat berjalan di koridor. Dia bisa langsung tertidur kapan saja. Para guru yang awalnya marah, menjadi pasrah.